Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Vanilis. Kalau kalian belum tahu namaku siapa, namaku Elis. So di video kali ini aku bakalan bahas mengenai kasus pembunuhan oleh sepasang suami istri. Paul Bernardo itu dilahirkan pada tanggal 27 Agustus 1964, Ontario, Kanada. Ibunya yang bernama Marilyn Bernardo dan bapaknya yang bernama Kenneth Bernardo. Jadi keluarga ini termasuk keluarga yang setengah kaya, dan si Paul Bernardo itu mempunyai adik perempuan. Nah, pada tahun 1975, Kenneth Bernardo atau bapaknya si Paul itu melakukan atau tertangkap berselingkuh dengan gadis-gadis muda dan telah melakukan pelecehan seksual terhadap putrinya sendiri. Meskipun keluarganya sedang berantakan, Paul tetap mengekspresikan dirinya seperti anak yang bahagia, sopan, dan santun. Dia termasuk anak yang pintar di sekolah dan mendapatkan reputasi yang baik, serta dikenal sebagai anak yang pekerja keras. Tidak sampai dia usia 16 tahun, ibunya mengungkapkan bahwa Paul adalah anak dari perselingkuhan ibunya dengan salah satu orang Italia yang dikenalnya. Nah, ternyata pada waktu itu, ibunya Paul Bernardo, Marilyn Bernardo itu berpacaran dengan orang Italia. Terus Marilyn Bernardo hamil, yaitu Paul. Nah, pada saat hamil dia dijodohkan dengan Kenneth Bernardo dan akhirnya melahirkan Paul Bernardo dan adiknya. Pada saat itu, Paul mulai berubah. Dia memanggil ibunya sebagai seorang pelacur. Nah, dan akhirnya dia pun keluar dari rumah. Pada saat itu, dia sedang berkuliah di Universitas of Toronto. Paul Bernardo mulai memperkosa atau mencoba memperkosa para wanita-wanita muda, akan melakukan pemerkosaan dan memukuli wanita-wanita itu agar wanita itu tidak melaporkan kepada polisi. Dari beberapa korban berhasil melaporkan Paul kepada polisi, namun saat diperiksa tidak ada bukti yang serius, jadi Paul tidak resmi untuk dipenjara atau dilakukan pengadilan. Kehidupan Karla Homolka. Jadi Karla Homolka itu lahir pada tanggal 4 Mei 1970. Dia dilahirkan dari pasangan Karel dan Dorothy Homolka. Dia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Dia termasuk gadis yang baik, populer, cantik. Dengan kesukaannya terhadap binatang, dia mulai bekerja di klinik binatang. Pada tanggal 17 Oktober 1987, Paul dan Karla bertemu. Pada saat itu, Karla berusia 17 tahun dan Paul berusia 24 tahun. Paul tampaknya mendorong sisi sadisnya dan terlibat dalam gaya hidup dominan atau sadomasochistik. Selama mereka pacaran, Paul juga secara brutal memperkosa gadis-gadis atas seizin dari Karla. Mereka bertunangan. Karla sering bercerita kepada temannya bahwa Paul adalah orang yang begitu hebat dan orang yang sangat romantis. Selama 3 tahun dalam hubungan mereka, Paul mulai merasa bosan. Paul selalu memberitahu Karla bahwa dia kesal karena pada saat dia bertemu Karla, Karla tidak lagi perawan. Dan akhirnya Karla menyuruh Paul untuk memperkosa Tammy, adiknya sendiri. Pada tanggal 24 Desember 1990, Paul dan Karla tinggal bersama di rumah Karla. Setelah makan malam dan semuanya tertidur pulas, Karla mulai memberikan racun kepada minuman Tammy. Dan pada saat Tammy tidak sadarkan diri, Karla dan Paul mulai memperkosa Tammy dan bergantian menyodomi Tammy. Mereka merekam kejadiannya pada kaset video. Mereka menutup mulut Tammy menggunakan kain. Pada saat kejadian itu, Tammy mulai muntah-muntah dan Paul dan Karla mulai panik tuh. Terus mereka membawa Tammy langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat perjalanan ke rumah sakit, si Tammy meninggal. Terus dinyatakan bahwa Tammy itu keracunan dan muntah-muntah gitu. Pada bulan Februari 1991, Paul dan Karla pindah ke rumah mereka sendiri. Padahal mereka itu baru tunangan dan belum resmi menikah. Pada tanggal 70 Juni 1991, Karla bertemu dengan Jenny Du yang ketika itu berusia 15 tahun. Jadi Karla mengundang Jenny Du ke rumahnya dan bertemu dengan Paul untuk makan malam. Kemudian Karla meracuni minuman Jenny yang menyebabkan Jenny tertidur pulas. Ini hadiah dari Karla kepada Paul karena Paul selalu mengeluh dan merasa kesal pada Karla karena pada
nggak perawan lagi. Paul mulai memperkosa Jenny dan bergantian Carla menyodomi Jenny. Semua kejadian itu mereka rekam pada kaset video. Gila gak sih? Ketika Jenny bangun pada keesokan harinya, dia mulai muntah-muntah dan merasa mual. Dia percaya bahwa tadi malam dia minum terlalu banyak, jadi dia nggak sadarkan diri bahwa dia itu telah diperkosa dan disodomi oleh Paul dan Carla. Pada tanggal 15 Juni 1991, Leslie menghadiri pemakaman temannya dan pulang terlalu malam. Orang tuanya telah menguncinya di rumah, jadi si Leslie itu tidak dibiarkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan pada saat itu, Leslie bertemu dengan Paul. Paul menyuruh dan memaksa Leslie untuk masuk ke mobilnya, dan dia membawa Leslie ke rumahnya bersama. Paul dan Carla akan bergantian memperkosa, menyodomi, dan menyiksa Leslie secara bergiliran dan merekamnya pada kaset video. Paul mencekik Leslie dan memotong tubuhnya. Kemudian dia campurkan pada adukan semen sehingga menjadi kayak bata gitu. Jadi disebutnya blok semen. Terus kalau udah gitu kan kering tuh. Terus dia membuangnya ke sungai. Membuang jasad Leslie yang sudah dipotong-potong gitu ke sungai gitu. Carla dan Paul menikah pada tanggal 29 Juni 1991. Jenny masih tetap berteman dengan Carla. Secara terang-terangan, Carla menyuruh Jenny untuk berhubungan seks dengan Paul. Tapi Jenny tidak mau dan akhirnya dia pergi dan tidak berteman lagi dengan Carla. Pada tanggal 16 April 1992, Carla dan Paul sedang berkeliling untuk mencari korbannya. Dan pada saat itu, Kristen French yang pada saat itu berusia 15 tahun sudah pulang dari sekolahnya. Mereka berhenti di depan Kristen French dan menyuruh Kristen French untuk masuk ke mobilnya. Dan kemudian dia memaksanya dengan menodongkan pisau gitu. Selama 3 hari ke depan, Paul dan Carla mulai memperkosa, menyodomi, menyiksa Kristen dengan sadis. Mereka akan memaksanya untuk meminum alkohol dengan jumlah yang cukup banyak banget. Dan pada saat itu, Kristen sendiri menyaksikan kejadian apa yang dilakukan Paul dan Carla kepada dia gitu. Jadi pada saat si Carla dan si Paul melakukan itu kepada si Kristen itu dalam keadaan sadar gitu. Jadi dia nggak pingsan, nggak ditutup matanya. Jadi dia tuh mengalami kayak depresi gitu juga sih. Nah, pada hari keempat, Paul mulai mencekik leher si Kristen dan kemudian menaruh tali gitu di lehernya Kristen dan akhirnya Kristen tidak sadarkan diri alias meninggal. Buang tubuh Kristen yang telanjang ke serokan. Pada tanggal 27 Desember 1992, Carla Homolka tiba di rumah sakit karena dia dipukuli oleh Paul dengan senter. Dia mendapati wajahnya dipukuli, wajahnya memar gitu. Nah, Carla mengajukan tuntutan terhadap Paul. Pada bulan November 1998, Paul diintegrasi oleh pihak kepolisian bahwa dia mendapati bahwa ia mirip dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan oleh salah satu korban. Pada tanggal 11 Februari 1993, Carla dibawa oleh pihak kepolisian karena dia mendapatkan 2 tuduhan atas kematian Leslie dan Kristen French. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan mengaku bersalah. Kemudian dia minta agar hukumannya diperingan dan mengaku bahwa dia adalah korban yang disalahgunakan oleh Paul. Pada 18 Mei 1993, Paul Bernardo didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan di tingkat pertama, 2 tuduhan penculikan, 2 tuduhan pemerkosaan, dan kekerasan seksual yang diperburuk, tuduhan penghinaan terhadap tubuh manusia. Setelah Carla dan Paul ditangkap dan dibawa ke kepolisian, mereka akhirnya dites psikologi tentang psikopat. Skor maksimal di Kanada adalah 40 skor. Jadi kalau skor kalian 40 skor itu di sana, berarti kalian itu termasuk orang yang psikopat. Paul mencetak skor 35, sedangkan Carla 5. Jadi si Paul itu termasuk orang yang psikopat. Saat dilakukan pengadilan, Carla mengklaim bahwa Paul telah memperkosa 30 wanita dan dia menyalahkan Paul atas kematian Tammy, saudara perempuannya. Dia menggambarkan pada saat Paul menculik Leslie dan pada saat Paul dan bagaimana Paul membujuk Kristen untuk masuk ke mobilnya. Carla mengatakan bahwa kedua gadis itu dijadikan budak seks sebelum Paul mencekik mereka sampai mati. Carla menggambarkan bahwa dia itu sebagai istri yang dipukuli, yang dipaksa untuk berpartisipasi dalam kejahatan Paul dan hidup dalam ketakutan. Bitch. Nah,
Nah, ketika semuanya telah diungkap dan Paul dinyatakan bersalah, dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara ataupun hukuman seumur hidup. Dan Carla dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Nah, pada tahun 2005 akhirnya Carla dibebaskan dan dia kemudian menikah dengan suami barunya yang bernama Leanne Bordelais dan memiliki 3 orang anak. Sedangkan Paul masih dalam penjara karena dia dipenjara seumur hidup. Buat kalian yang menjenguknya silakan yang berada di Kanada ya. Itu adalah jenis kriminal pemerkosa dan pembunuh berantai sadis yang bertekad, terorganisir, sadis yang menunjukkan kemampuannya guys. Nah, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan di like di bawah dan jangan lupa untuk komen kalian mau request video apa, dan jangan lupa untuk share video ini atau kalian boleh subscribe my YouTube channel supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dah, see you next video.